Oke, kita mulai aja deh ya. Kita mulai aja. Terima kasih teman-teman semua untuk boleh hadir hari ini. Eh, Hari ini kita akan membahas Matius 15, yaitu belas kasih tanpa batas ya. Kita akan saya akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pakai Pak Wilson untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengarkan. Tuhan tolong pimpin urapi beliau, dan Tuhan tolong buka hati kami juga biar kami boleh mendengarkan dan kami boleh ingat-ingat, kami bisa mengenal Tuhan lebih baik. Tuhan tolong pimpin waktu ini eh, sampai kami bisa selesai mendengarkannya di akhir sesi ini. Tuhan yang pimpin. Terima kasih kamu mau serahkan waktu-waktu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, makasih Pak Michael. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali melanjutkan PA kita ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Sebentar saya akan kembali buka PowerPoint-nya. Dari Matius 15 ya. Jadi kita sampai di Matius 15, belas kasihan tanpa batas yang tentunya menimbulkan pertanyaan ya. Eh, Belas kasihan siapa dan apa artinya tanpa batas ya. Kita akan bersama-sama belajar. Kita akan baca lebih dahulu ya, Matius 15. Eh, di dalam ayat-ayatnya, saya akan bacakan Matius 15, ayat yang pertama dan kedua ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat nenek istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, bagaimana barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku telah yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudara sekalian, di sini kita melihat ada konflik antara tradisi dan firman Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sering terjadi, sangat klasik ya. Kita merasa tradisi itu bagus. Tradisi itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, tetapi sebetulnya ada banyak tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan ini khusus diinisiasi oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritik Yesus. Mengapa Yesus tidak suruh murid-muridnya punya kebiasaan membasuh tangan sebelum makan, ya? Jadi tanda bahwa orang harus secara lahiriah itu bersih begitu kan? Secara ritual tuh bersih sebelum makan. Masa makan tidak cuci tangan langsung makan begitu ya? Kok tidak menghormati adat istiadat atau tradisi? Nah, saudara sekalian mereka mereka mengkritik bagian itu. Tetapi apa yang kita lihat dari kritik mereka kepada Yesus dan murid-muridnya? Fokus mereka itu memang ritual eksternal ya. Jadi mereka memperhatikan yang eksternal, dan mereka mengkritik begitu loh. Bukan masalah hati sebetulnya ya. Jadi buat mereka itu yang paling penting adalah lahiriah. Nah, ketika orang menekankan lahiriah, maka motivasinya biasanya adalah mencari kesalahan. Saudara, kita kalau mau belajar, kita tuh lihat di balik itu ya, bukan fenomena yang lahiriah, tapi apa sih isi hati di balik perbuatan dia itu loh. Mengapa dia berbuat begitu? Nah, itu kan mau learn begitu ya, mau belajar, mau mendengar begitu kan ya, baru kita nanti bisa menilai. Kalau mereka kan tidak ya, mereka udah tidak mau bicara masalah hati, mereka hanya fokus kepada perbuatan orang, apakah sesuai standar mereka atau tidak. Jadi memang sikap mereka adalah mencari kesalahan seperti hakim ya, bahkan hakim hakim di dunia pun kalau yang benar mencari kebenaran ya, bukan mencari kesalahan. Tetapi mereka ini lebih-lebih daripada hakim dunia, mereka menghakimi dan mencari kesalahan ya. Nah, satu hal kita belajar Bapak Ibu, ketika kita terlalu fokus kepada hal eksternal yang kelihatan depan mata kita, maka ada kecenderungan mencari kesalahan dan menghakimi. Beda kalau kita berusaha memahami lebih dahulu begitu ya. Kenapa murid-muridmu tidak makan, tidak mencuci tangan? Bisakah engkau jelaskan pada kami
logikanya atau alasannya. Kami ingin mendengar. Itu kan berbeda, ya. Itu kalau kalau orang ingin tahu apa di baliknya, alasannya di baliknya, dia bertanya, dia mau mendengar, dia belajar. Tapi kalau langsung mengkritik seperti itu berdasarkan fenomena yang dilihat, ya itulah orang Farisi, saudara sekaliannya. Jadi mereka tidak mau belajar, mereka hanya mencari kesalahan. Jadi orang lain yang harus belajar seperti mereka tidak usah belajar ya dari orang lain. Jadi ini sikap superioritas, menghakimi dan mencari-cari kesalahan, kecenderungannya. Nah, Yesus langsung membalikan kepada mereka, menunjukkan kemunafikan mereka, saudara sekalian. Yaitu apa? Bahwa mereka demi tradisi mengorbankan perintah Tuhan. Ya, jadi Yesus langsung menunjukkan apa perintah yang mereka abaikan, yang mereka korbankan demi adat istiadat, yaitu perintah untuk menghormati orang tua. Saudara sekalian, Yesus memperhatikan begitu ya, banyak orang tua terlantar di hari tua. Di hari tua tidak dipelihara oleh anak. Dan dia melihat ada beberapa begitu kan, menggunakan alasan tradisi, menggunakan nama Tuhan untuk tidak merawat orang tuanya. Ya, alasannya Tuhan. Yaitu tradisinya namanya korban ya. Korban ini bukan korban victim seperti istilah kita, korban manusia begitu ya. Tapi ini korban dalam pengertian ya suatu persembahan yang sudah disisihkan untuk bait Allah dan tidak boleh disentuh. Nah, ketika orang tua sudah tidak bekerja, di hari tua mereka butuh bantuan, maka ketika orang tua bilang kepada anak, "Nak, boleh nggak bantu biaya hidup kami karena kami sudah nggak bekerja?" Anak itu menggunakan tradisi korban, mengatakan, "Papa, Mama, saya punya uang, tapi sudah menjadi korban." Yaitu apa? Sudah saya komitmenkan kepada bait Allah. Jadi kalau saya sudah komitmenkan, maaf, uang itu nggak bisa saya ambil untuk memberi nafkah Papa dan Mama. Wah, orang tua pada waktu itu kan tidak berani eh, melawan melawan perintah Tuhan begitu ya. Padahal itu bukan perintah Tuhan, saudara sekalian, itu aturan bait Allah begitu kan. Aturan-aturan ritual. Sehingga ya ternyata setelah papa mamanya tidak bisa apa-apa untuk bertanya lagi dan mereka harus menerima alasan itu, ternyata anak itu pakai uang itu untuk foya-foya. Jadi itu cuma alasan. Dan Yesus mengamati itu, begitu loh. Jadi itu kan perintah Tuhan. Kalau uang itu disisihkan buat Tuhan, tetap saja boleh dipakai untuk orang tua. Karena menghormati orang tua adalah perintah kelima. Jadi tidak mungkin Tuhan suruh kita taati satu perintah dengan melanggar satu perintah lainnya. Ya kan, bukan Tuhan Alkitab begitu ya. Tuhan yang menyuruh orang kamu lakukan perintah ini, menyisihkan uang buat bait Allah, saat yang sama boleh kamu melanggar perintah kelima, nggak usah rawat orang tua. Ya, jadi lebih baik begitu. Ternyata tidak, memang Tuhan nggak seperti itu. Itu tradisi mereka. Sehingga setelah orang tuanya diam dan tidak minta lagi, dia gunakan diam-diam oh itu untuk foya-foya. Jadi ini anak sangat kejam dan tidak tahu berterima kasih, saudara sekalian ya. Anak-anak yang menggunakan nama Tuhan, menggunakan adat istiadat tradisi begitu ya, untuk mengabaikan orang tua mereka di hari tua. Ya, saudara, ketika orang tua memerlukan bantuan, anak sering menggunakan alasan korban, korban, ya nggak ada uang lagi, sudah jadi korban di bait Allah, sudah janji. Kan kalau kita janji ke Tuhan nggak boleh mengingkari ya. Pertama, Tuhan nggak pernah suruh orang janji kasih uang sekian. Nggak ada. Tuhan nggak perlu uang kok. Ya. Yang kedua, kalaupun sudah janji, kalau itu kebutuhan orang tua, toh itu adalah untuk menghormati orang tua. Melakukan perintah Tuhan. Lakukan. Ya. Yesus menyembuhkan orang hari Sabat. Begitu kan? Meskipun mereka bilang hari Sabat nggak boleh kerja. Begitu loh. Saudara sekalian, kenyataannya mereka tetap menggunakan uang itu untuk kenikmatan pribadi. Jadi kesimpulan Yesus adalah kamu menggunakan tradisi manusia untuk menghindari tanggung jawab kepada orang tua yang adalah perintah Tuhan. Nah, Yesus bicara masalah hati, motivasi. Orang Farisi bicara masalah fenomena lahiriah, ya. Secara lahiriah itu ternyata murid-murid Yesus tidak mencuci tangan, tapi Yesus bicara hati. Apa motivasi? Yaitu kamu meniadakan perintah Tuhan dengan strategi menggunakan adat istiadat manusia. Jadi Yesus lebih fokus kepada hati, saudara sekalian ya. Jadi ini semua masalah hati sebetulnya. Kita mengikut Tuhan Yesus itu lebih utama masalah hati. Yang kedua baru perbuatan ya. Karena perbuatan itu harus ditanya alasannya apa.
Kalaupun kita berdoa, begitu kan alasannya apa? Oh, untuk supaya dipuji orang. Salah. Kembali kepada Matius 6. Kita memberi persembahan apa? Ya, motivasinya supaya dilihat orang. Salah. Begitu ya. Dan sebagainya. Jadi motivasi itu penting, saudara sekalian. Ini masalah hati. Maka Yesus kemudian menjelaskan begitu ya. Orang itu menjadi najis bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ya, Yesus mengatakan di ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Saudara sekalian, apa pengajaran Yesus? Ya, bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Nah, bagi banyak orang, khususnya orang Farisi, najis itu clean unclean itu ya, masalah luar, eksternal, lahiriah ya. Nggak cuci tangan, unclean. Perempuan yang sedang datang bulan, unclean. Perempuan yang baru melahirkan, unclean. Begitu kan ya. Orang yang tersentuh mayat, unclean. Orang yang kena bangkai binatang, unclean. Jadi bagi mereka itu masalah masalah fisik, masalah lahiriah, saudara sekalian. Nah, Yesus menegaskan terbalik. Najis itu mulainya bukan dari luar, tetapi masalah hati dari dalam, ya. Jadi najis itu adalah the matter of the heart sebetulnya. Jadi ketika bicara masalah ketahiran, kebersihan atau kesucian, itu bersumber dari hati. Ya, tidak bisa dibuat-buat ya untuk penampilan atau dengan penampilan atau tindakan lahiriah sebetulnya ya. Jadi ini masalah hati, saudara sekalian. Demikian masalah hati ini, masalah kesucian, maka kekudusan itu masalah hati. Masalah kebersihan itu masalah hati, bukan masalah lahiriah. Itu nanti, begitu ya. Itu the next step. Nah, saudara sekalian, menariknya reaksi murid-murid adalah Tuhan, guru, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan. Nah, mereka takut, saudara sekalian ya. Mereka takut, mereka sadar bahwa perkataan Yesus ini dianggapnya terlalu keras sampai menyinggung orang Farisi. Apa yang kita pelajari di sini, saudara sekalian? Ketika Yesus mengajarkan truth, kebenaran, ya, bahwa memang yang najis, najis tidak najis itu masalah hati, bukan masalah lahiriah. Nah, reaksi murid seperti ini. Yang pertama, jangan sampai kita seperti para murid lebih takut kepada reaksi manusia daripada kepada kebenaran Tuhan. Saudara sekalian, murid-murid begitu concern ya kepada hati perasaan orang Farisi. Nah, mereka sampai lupa sebetulnya mereka harus lebihnya care about truth ya daripada care about Farisi punya feeling begitu loh ya. Feeling itu penting. Kita tidak mau sengaja menyakiti orang ya, kita tidak mau sengaja memprovokasi. Tetapi ketika diperhadapkan ya antara perasaan atau truth begitu kan ya, ya kita harus lebih takut kepada kebenaran Tuhan ya daripada khawatir bagaimana reaksi perasaan manusia ya. Yang kedua yang harus kita hindari adalah kenapa para murid itu sampai mengingatkan Yesus, Tuhan engkau sudah menyinggung orang Farisi. Jangan sampai kita lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran Tuhan. Ya, saudara, ketika kita itu terlalu takut kepada reaksi perasaan manusia, maka tanpa sadar kita juga sangat senang dengan comfort zone kita. Ya, kita menyukai personal comfort kita lebih daripada truth begitu loh. Itu sebabnya diperlukan kewaspadaan rohani supaya kita tetap mengutamakan truth di atas segalanya ya. Bukan berarti menjaga perasaan orang tidak penting, bukan berarti salah orang mau merasa nyaman dengan perkataannya sebagainya. Tetapi ketika kebenaran memanggil kita dan kebenaran yang dipertaruhkan, ya kita harus lebih memilih memprioritaskan kebenaran ya. Jadi ini ada peringatan Yesus mengenai sikap kepada masalah truth ya. Yaitu ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara, ajaran manusia, yaitu tanaman, yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi ajaran manusia, maksudnya ajaran manusia yang tidak berakar kepada kebenaran Allah, itu akan lenyap. Ya, saudara perhatikan ada begitu banyak ajaran sesat dalam sejarah sampai hari ini mereka nasibnya ya bagaimana? Ya.
Jadi terbukti itu ajaran sesat dan terbukti bahwa itu akan lenyap dalam pengertian ya orang tidak lagi menganggap dengan serius pandangan itu ya. Karena itu ajaran manusia. Jadi manusia ketika mengajar ya dia merasa hebat, merasa merasa pintar begitu ya. Tetapi karena tidak berakar pada kebenaran Tuhan, itu pasti akan lenyap. Dikatakan oleh Yesus akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya. Demikian juga pemimpin yang menolak kebenaran itu seperti orang buta menuntun orang buta. Saudara sekalian, semua kita perlu dipimpin. Ya, semua kita perlu pemimpin yang baik, begitu kan? Problemnya ketika pemimpin kita, seorang pemimpin itu menolak kebenaran, maka dia itu orang buta. Dan ketika kita mengikut dia, kita orang buta yang dituntun oleh orang buta. Ya, jadi Yesus mengingatkan kita harus care about truth. Dan kita harus waspada dalam pergeseran sikap soal truth. Ya. Yang pertama, ketika kita mendengar suatu ajaran, suatu komentar, kita harus memastikan bahwa hal tersebut memang berakar pada kebenaran Tuhan, bukan hasil spekulasi manusia. Ya. Kedua, ketika kita bicara mengenai kepemimpinan Kristen, ya, kita harus harus berdoa supaya para pemimpin Kristen ini adalah orang-orang yang peduli tentang kebenaran, ya. Karena pemimpin yang tidak peduli tentang kebenaran itu seperti orang buta menuntun orang buta. Saudara sekalian, Petrus tidak mengertinya dan meminta penjelasan tentang perumpamaan itu di ayat yang ke-15. Dia mengatakan, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Saudara, makanan, Yesus katakan. Yesus mengatakan, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Saudara sekalian, makanan hanya masuk, keluar tubuh di jamban, di WC, begitu ya. Tidak mencapai hati. Perhatikan ini. Jadi makanan hanya bergerak di area jasmani, di area fisik, saudara sekalian. Tidak menyentuh masalah rohani atau masalah hati. Ya, bagi Yesus, orang kalau makan ya kemudian ya dia akan ke toilet begitu ya. Akan menjadi ya sampah, menjadi sisa-sisa makanan yang dibuang, begitu kan? Sedangkan Yesus bicara masalah sesuatu yang lebih dalam dari jasmani, yaitu masalah hati yang adalah pusat kehidupan spiritual dan moral ya, di mana manusia percaya ini benar ini salah saudara, itu adalah bagian yang lebih penting ya. Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Masalah hati, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi hati yang najis menghasilkan pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan pencurian. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang Yesus katakan, kalau kamu melihat orang perbuatannya itu tidak baik, begitu ya, orang yang tidak melakukan yang jahat, begitu kan, itu mulainya dari hati. Jadi yang harus dijaga itu adalah kemurnian hati. Tadi yang harus dijaga itu adalah kekudusan, motivasi, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya Yesus menyimpulkan itu yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara sekalian, perkataan Yesus ini luar biasa ya dalam pengertian, wah, kok bisa seperti ini ya pemikirannya? Sebab orang-orang Farisi, ahli Taurat yang begitu hebat-hebat dalam dalam teologi, dalam ilmu-ilmu firman Tuhan, kenapa mereka tidak terpikir hal ini? Dan Yesus kembali kepada esensinya. Ini masalah hati, saudara sekalian. Jadi yang Yesus tekankan adalah apa? Transformasi dari dalam. Bukan sekedar ritual luar, belahiriah, begitu ya. Harus lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Nah, memang perubahan hati itu adalah inisiatif Tuhan. Karena jujur, manusia tidak bisa mengubah hatinya sendiri. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengubah hati kita karena kita melakukan apa yang hati kita suruh, ya. Kita mengikuti kata hati kita. Nah, kalau hati kita itu mau diubah, harus ada intervensi Allah. Harus ada pihak luar yang mengubahnya karena kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri. Dan di dalam konsep Ibrani, hati itu meliputi pikiran, kehendak, dan emosi. Everything. Ya.
yaitu kepribadian orang tersebut ya di dalam dirinya, saudara sekalian. Nah, hati itu adalah siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Wajah itu adalah siapa kita di hadapan manusia. Penampilan itu siapa kita di hadapan manusia. Perbuatan itu siapa kita di hadapan manusia. Karena manusia bisa lihat itu dan mereka bisa menilai. Tetapi hati itu hanya Tuhan yang menilai. Karena itu Tuhan pernah berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi, who is the true I? Ya, siapakah aku yang sebenarnya? Bukan perbuatan kita, tetapi hati kita. Karena itu sumber dari semua perbuatan. Ya, jadi kondisi hati ini menentukan kualitas hubungan kita dengan sesama. Ya, jadi kondisi hati ini sangat penting, saudara sekalian. Karena itu firman Tuhan di Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul sekali. Life itu bersumber dari hati, saudara sekalian ya. Nah, hati dalam konsep Ibrani bukan hanya masalah emosi, masalah ini, masalah hal-hal yang bersifat tidak rasional begitu ya, tapi meliputi pikiran yang rasional, meliputi kehendak, dan meliputi emosi, saudara sekalian. Jadi Yesus sudah menjelaskan mengenai transformasi hati. Sekarang dia akan memperlihatkan di dalam bagian berikutnya. Apa isi hatinya? Nah, ini penting saudara sekalian ya. Di dalam peristiwa apa? Iman perempuan Kanaan ya. Kita baca ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Saudara, pertama-tama kita melihat Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi bukan di Yerusalem. Daerah apa ini, saudara sekalian? Ini adalah daerah bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentile. Ya, misi Yesus melampaui batas etnis dan budaya. Ya, jadi dia menembus batasan najis atau tidak najis. Karena kita tahu daerah-daerah non-Yahudi, ketika orang Yahudi itu menginjakkan kakinya di daerah non-Yahudi, itu sudah najis dia, ya. Karena daerah orang non-Yahudi itu adalah daerah najis. Nah, saudara sekalian, Yesus dalam Matius 15 ayat 21 dicatat, dia malah menyingkir ke daerah najis. Dia menyingkir ke daerah Sidon dan Tirus, ya. Jadi ini adalah suatu tindakan yang menembus batas etnis dan budaya, ya. Dan ini adalah satu gambaran bahwa misi Injil akan menjangkau semua bangsa, ya. Dan ini penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, karena Tuhan berkata kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi, saudara sekalian, tindakan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon itu adalah tindakan belas kasihan yang menembus batas. Belas kasihan tanpa batas. Nah, ini penting ya. Supaya kita clear apa yang kita maksudkan dengan belas kasihan tanpa batas. Artinya belas kasihan itu untuk semua jenis orang, bukan hanya satu suku ya. Karena selama ini orang Yahudi hanya berpikir hanya mereka dan kaum sebangsa mereka yang layak dikasihani. Mereka tidak wajib memberikan belas kasihan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi karena mereka najis. Yesus bicara masalah kenajisan adalah masalah hati, bukan masalah lahiriah, etnisnya apa, pekerjaannya apa dan sebagainya, saudara sekalian ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Dan yang datang kepada Yesus tentu saja daerah non-Yahudi, ya orang non-Yahudi, yaitu seorang perempuan Kanaan disebut ya, seorang perempuan Kanaan datang memohon kesembuhan putrinya. Ya, maka ada ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, yang pertama kita melihat perempuan ini non-Yahudi, artinya najis menurut standar orang Farisi. Orang non-Yahudi itu orang yang unclean, orang yang najis, saudara sekalian. Jadi
secara identitas perempuan ini sudah non-Yahudi najis, perempuan Kanaan ya. Yang kedua, dia hanya perempuan seperti pada zaman itu katakan, dia adalah orang kelas 2 begitu ya. Yang ketiga kita melihat yang sakit putri, bukan putranya. Kembali itu ada suatu orang kelas 3, orang kelas 2, kelas 3 begitu ya. Dia memohon kesembuhan kepada Tuhan untuk putrinya. Saudara, tapi bahwa dia bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia mengatakan, ya kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi bahwa dia bisa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan anak Daud, ini luar biasa. Karena mengingat dia adalah orang non-Yahudi. Saudara sekalian, jadi orang non-Yahudi yang najis itu malah bisa mengenali siapa Yesus. Orang Yahudi yang katanya kudus atau tahir malah tidak bisa mengenali siapa Yesus. Saudara, kalau kita lihat penderitaan wanita ini adalah luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat penderitaan putrinya setiap hari. Saudara sekalian, memang berat kalau kita menderita, tapi menurut saya lebih berat kita melihat orang yang kita kasihi menderita. Itu berat sekali, ya. Jadi kalau kita itu sendiri sakit, kita sudah menderita. Tapi kalau anak kita sakit, kita menderitanya double. Ya, kita menderitanya itu 2 kali lipat, saudara sekalian. Ya, jadi bayangkan orang-orang ibu ini sudah anak ibu ini sudah kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi saudara bayangkan penderitanya itu apa? Dia menderita karena melihat putrinya menderita, ya. Dan dia menderita karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ada, saudara kita kalau melihat orang yang sudah sakit ya, sudah sakit, sudah sangat lemah, apa doa kita? Doa kita Tuhan, pimpinlah dia ke dunia yang kekal, kepada sorga, ya. Eh, Tuhan, Tuhan pimpin dia, tapi yang pasti kami berdoa supaya dia jangan kesakitan. Saudara, penderitaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat nightmare begitu ya. Apalagi terjadi kepada orang yang kita kasihi. Jadi perempuan ini sangat menderita. Bukan sekedar, saudara sekalian, bahwa anaknya menderita, tapi dia menderita karena dia merasa helpless dan hopeless. Ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, wanita ini ada dalam keputusasaan karena tidak mampu menolong putri yang dikasihinya. Saudara, kalau kita bisa bisa menolong orang lain, tolong ya. Itu adalah suatu pengharapan ya, bahwa kita masih bisa menolong orang dan orang yang ditolong itu masih tertolong oleh pengharapan bahwa masih ada orang yang mau membantu dia. Nah, jadi bayangkan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya, yaitu ketika kita bisa menolong orang lain itu sebuah privilege saudara sekalian ya. Karena bisa saja kita seperti perempuan ini, orang yang kita kasihi sakit, kita nggak bisa menolong. Nah, itu adalah penderitaan yang sangat-sangat besar. Karena kita tahu ini orang ini memerlukan sesuatu, tapi kita nggak bisa menolong. Jadi bisa dibayangkan ya, sama seperti ibu yang melahirkan anak, begitu anaknya bermasalah, lalu dipisahkan ruangannya. Ibu ini ingin memeluk anaknya, saudara sekalian ya. Ibu ini ingin menyusui anaknya, tapi nggak bisa. Karena anaknya sedang sakit. Ya, saudara bayangkan dia dipisahkan di ruangan yang lain. Jadi inilah kondisi perempuan tersebut. Bukan hanya dia itu menderita karena putrinya sakit ya, tetapi dia menderita lebih dalam karena melihat kesakitan putrinya terus-menerus. Nah, saudara sekalian menariknya, Yesus tidak membuat ini menjadi gampang, ya. Ini adalah sebuah ujian karena Yesus berkata di ayat yang ke-24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, apa itu ujian iman? Ujian iman yang pertama adalah diabaikan. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara seringkali pakai bahasa bahasa gaul begitu ya, digratisin begitu ya. Jadi dianggap tidak ada. Dia berseru-seru begitu dianggap tidak ada, saudara sekalian. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-murid Yesus datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi sebab dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara perhatikan bahwa eh, kita bisa merasakan demikian di saat kita berdoa, ya. Yaitu bukannya kita dijawab atau nggak dijawab, kita tidak dijawab. Ada silence dari Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-23 tadi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara,
kita tahu bahwa suatu saat Yesus pun akan mengalami hal seperti ini. Ketika dia tergantung di salib dan dia berdoa, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu yang kita sebut dengan divine silence ya, kesunyian dari Tuhan. Tuhan seolah tidak bertindak, Tuhan seolah tidak mendengarkan doa, Tuhan seolah tidak berbuat apa-apa begitu ya, membiarkan yang jahat itu tetap saja seperti itu, membiarkan penyakit tetap ada. Saudara, jadi ujian iman yang pertama adalah diabaikan ya. Sehingga pertanyaannya begini. Kalau kita berdoa minta sesuatu, lalu tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan jawab doa kita, tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan sedikit saja begitu ya menjawab doa kita seperti harapan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, belajar dari perempuan ini. Ini adalah sebuah ujian iman. Kalau kita merasa doa kita diabaikan Tuhan, maka saudara sekalian kita harus tetap berdoa. Kenapa? Karena ini bukan keputusan akhir dari Tuhan mengabaikan kita, tapi sebuah ujian untuk kita lebih tekun meminta. Ya, tetapi bukan hanya itu ujian iman bagi perempuan ini, itu ada penolakan. Ya, Tuhan Yesus menyebutkan, saudara sekalian di ayat yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel." Wah, saudara sekalian, Yesus menguji dia lagi dengan mengatakan sesuatu yang eksklusif ya. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan, jadi dengan kata ini kalimat sangat keras sebetulnya ya. Tapi kita tidak melihatnya sebagai kalimat rasisme, kita tidak melihatnya sebagai kalimat diskriminasi. Kenapa cuman Israel begitu ya? Tetapi kita melihat ini sebagai sebuah ujian iman. Itu bagaimana kalau kita tidak didengarkan, diabaikan oleh Tuhan, dan bagaimana kalau kita ditolak oleh Tuhan, begitu ya. Bahkan kita melihat tahap berikutnya ujian iman adalah direndahkan. Ya, Yesus ketika dimohon oleh perempuan ini, eh, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus jawab begini, saudara sekalian, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Coba saudara bayangkan, ya. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat merendahkan dia, ya? Jadi dia bahkan tidak dianggap termasuk Israel, "Aku cuma kepada domba Israel." Begitu ya. Bahkan Yesus sama sekali tidak jawab dia, dan sekarang Yesus mengucapkan kalimatnya sangat sangat kedengaran kasar ya, yaitu menyebutnya anjing, saudara sekalian ya. Dia melemparkannya kepada anjing. Meskipun itu bukan implikasi yang dimaksudkan oleh Yesus, begitu ya. Tetapi banyak orang baca sekilas merasa ya itu begitu ya, seperti itu. Jadi intinya ini adalah sebuah ujian ya. Tapi ujian ini sebetulnya saudara sekalian ya, bukanlah untuk mempersulit. Nah, ingat ini. Ujian ini bukanlah untuk mempersulit, tetapi untuk apa? Untuk mendorong ketekunan, perseverance. Bahkan ketika Tuhan nampak diam. Jadi bahkan ketika Tuhan nampak diam, ini adalah sesuatu untuk mendorong kita terus bertekun, terus berdoa. Bahkan ketika Tuhan nampak diam, ya. Ada orang yang menyerah, saudara sekalian, setelah dia berdoa dan tidak ada jawaban, ya. Dia mengatakan, "Buat apa berdoa? Doa doesn't work for me." Begitu ya. Oleh sebab saya berdoa and nothing happens. Nggak ada apa-apa yang terjadi, begitu kan? Saudara sekalian, ketika kita berdoa dan belum dapat apa-apa, begitu ya, ini sebenarnya adalah silence-nya Tuhan, penolakan Tuhan, atau bahkan direndahkan oleh Tuhan. Tapi intinya di balik fenomena itu adalah ujian. Ya. Dan ujian ini bukan mempersulit, tapi mendorong ketekunan. Bahkan ketika Tuhan nampak diam. Saudara, berikutnya adalah ujian ini tujuannya adalah memperbesar kapasitas spiritual ya. Jadi orang belajar eh, untuk melihat dari sisi yang berbeda, saudara sekalian ya, dari sisi yang berbeda. Jadi memperbesar kapasitas spiritual. Berikutnya adalah memurnikan motivasi. Apakah mencari Tuhan atau berkatnya saja ya? Apakah mencari Tuhan atau berkatnya saja? Ini yang penting, saudara sekalian ya. Karena ketika Tuhan tidak jawab langsung sebuah doa, itu adalah supaya kita lebih tekun ya. Supaya kita nanti mintanya juga jangan itu-itu saja, tetapi kita bisa meminta hal yang lain, begitu ya. Karena kita tahu kalau minta itu saja kok masih belum dapat, saya coba minta yang lain. Jadi sebetulnya ujian itu
sunyinya Tuhan, diamnya Tuhan seolah-olah itu adalah untuk menumbuhkan kapasitas spiritual kita yang pernah mengalami ya, mengalami apa rasanya itu ditolak oleh Tuhan. Apa rasanya itu tidak didengarkan oleh Tuhan, Saudara sekalian ya. Jadi memperbesar kapasitas spiritual kita untuk boleh mengalami Tuhan. Bahkan ketika kita merasa doa kita diabaikan dan ditolak oleh Tuhan ya. Jadi ini penting Saudara sekalian ya. Yang berikutnya adalah memurnikan motivasi. Sekarang perempuan ini cari Yesus apa cari sembuh begitu ya. Ujiannya bagaimana? Ya coba begitu ya. Diberikan penolakan, diabaikan, lalu diberikan penolakan, lalu diberikan direndahkan begitu loh. Apakah dia tetap mencari Tuhan? Ternyata perempuan ini tetap mencari Tuhan, saudara sekalian ya. Dia menjawab dengan baik begitu ya. Dia menempatkan dirinya sebagai anjing kecil begitu ya. Anjing juga perlu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi saudara sekalian perempuan ini lulus uji, lulus ujian begitu kan ya, lolos uji karena dia bisa kapasitas spiritual dia diperbesar begitu ya. Kemudian dia semakin tekun begitu kan ketika Yesus itu tidak menjawab dia, mengabaikan dia. Kemudian orang-orang juga yang banyak itu murid-murid suruh Yesus suruh dia diam, jangan mengganggu kita begitu ya. Dia tidak berhenti. Jadi ini sebuah pelajaran yang penting tentang ketekunan dalam berdoa ya saudara sekalian ya. Seringkali kita kalau berdoa satu dua kali nggak dijawab, seminggu nggak dijawab, jujur semangat kita berdoa tuh berkurang. Dan satu pertanyaan buat kita, saudara sekalian ya, sebenarnya yang kita cari itu Tuhan atau berkat, ya. Atau seringkali kita harus memilih. Yang kita cari itu Tuhan atau berkat, ya. Kalau itu memang yang kita cari adalah berkat, ya buat apa ujian ini sebetulnya ya? Kita nggak perlu motivasi yang murni, kita juga nggak perlu memperbesar kapasitas spiritual, begitu kan? Bahkan kita nggak usah tekun-tekun begitu orang sebab kita ditolak oleh Tuhan, diabaikan oleh Tuhan, begitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu ujian iman, ya untuk memperbesar kapasitas spiritual dan untuk mendorong kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih tekun. Nah, saudara sekalian, ada satu yang Yesus puji, yaitu apa? Respon iman dari perempuan ini ya. Coba kita lihat respon iman dari perempuan ini, saudara sekalian. Di ayat 27-28. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara sekalian, perempuan itu dikatakan di ayat 25 mendekat dan menyembah Yesus ya di ayat 25. Perempuan itu sujud menyembah Yesus. Jadi dia tidak tahu banyak tentang Yesus. Dia adalah orang Kanaan ya. Jadi orang non-Yahudi. Tetapi saudara sekalian dia itu uh, sujud menyembah Yesus, dia percaya ya, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Jadi dia tidak tersinggung atau mundur meskipun dikatakan seperti anjing. Saudara, tentu kita akan sangat sakit hati ya kalau kita dikatakan eh, kata-kata seperti anjing itu ya. Karena itu kan tidak manusiawi, saudara sekalian ya. Tetapi perempuan ini tidak tersinggung, tidak mundur ya. Jadi itu satu perkataan Yesus itu eh, suatu ujian iman, saudara sekalian ya. Jadi ternyata, ternyata menurut menurut firman Tuhan ya, saudara sekalian kalau kita pakai bahasa zaman sekarang ya, kita tuh tidak boleh terlalu sensitif. Kita tuh tidak boleh terlalu mencari-cari kesalahan. Kok dia tidak respect kepada saya? Kok begitu ya? Saudara sekalian, karena ada ujian dari Tuhan, ada berkat Tuhan, begitu ya. Ketika kita tidak tersinggung atau tidak mundur, bahkan ketika kita diperlakukan seperti anjing. Saudara, perempuan itu menerima posisinya dan tetap menolong, memohon belas kasihan. Benar Tuhan, benar Tuhan. eh, Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia menempatkan diri sebagai seperti seorang anjing, seekor anjing, saudara sekalian, ya. Artinya kita melihat di sini ada kerendahan hati dan ketekunan. Dalam hal apa? Imannya luar biasa. Bahwa kuasa Yesus cukup untuk menyembuhkan putrinya. Saudara bayangkan, perhatikan kata-kata Yesus ya. Tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
itu artinya kan melempar eh, potongan-potongan begitu ya. Jadi sangat-sangat rendah sekali, saudara sekalian. Apa respon Yesus ketika mendengar bahwa benar Tuhan, eh, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dia memuji iman wanita tersebut. Ini iman yang sejati. Iman yang dipuji oleh Tuhan itu adalah iman sejati, iman yang otentik, ya. Jadi, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, jadi kita perlu menangkap isi hati Kristus, melihat melampaui penolakan verbalnya. Banyak dari kita manusia itu mudah tersinggung, saudara sekalian ya. Dan cepat sekali berpikir yang negatif ketika dikatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita, atau kita ini diabaikan, atau kita ini merasa ditolak. Betul sekali. Tetapi kita bisa belajar dari Yesus, saudara sekalian. Bahkan ketika saya ditolak secara verbal, begitu ya, maksudnya ditolak seperti saya itu seperti tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak di pihak Tuhan tidak di pihak saya, begitu kan? Ada masalah bertubi-tubi datang, begitu kan? Saudara sekalian, kita tetap harus melihat kepada isi hati Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah bilang, Tuhan pun melihat hati. Nah, kita juga mesti melihat hati, jangan fenomena, ya. Sama seperti Yesus tidak mau melihat orang secara fenomena, lahiriah, begitu kan ya. Dia mengatakan itu yang paling pentingnya di hati, yang di batin, begitu kan. Nah, kita juga tidak boleh melihat Tuhan secara lahiriah. Ya, oh Tuhan ngomong seperti ini. Oh Tuhan tidak jawab doanya begitu ya. Saudara kita masih melihat kepada isi hati Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan juga melihat isi hati kita. Nah, ini akhirnya memang menjadi benih kesaksian bahwa Injil akan menembus batas yang dibuat oleh manusia. Ini maksudnya judul kita malam hari ini, saudara sekalian ya. Jadi kebelas kasihan tanpa batas itu maksudnya apa? Tidak dibatasi oleh gender pria atau wanita. Tidak dibatasi oleh status ritual bersih atau najis. Tidak dibatasi soal doktrin pilihan. Ini umat pilihan seperti Israel, apa ini orang kafir, saudara sekalian, ya. Jadi ini respons Yesus yang luar biasa. Ternyata Yesus sangat-sangat memuji, Yesus sangat menghormati begitu ya iman wanita tersebut. Yaitu dia sanggup melihat kepada isi hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Meskipun mulut Yesus mengucapkan kata-kata yang kedengarannya kasar ya. Karena menyamakan dia dengan seekor anjing saudara sekalian. Tapi ini respon Yesus. Nah ini luar biasa ya kalau kita lihat. Dan apa yang terjadi? Yesus memang menyembuhkan ya, menyembuhkan ah, anaknya itu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, itu menjadi jembatan untuk menyambung yang berikutnya, yaitu perikop tentang Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Saudara perhatikan bahwa Yesus balik ke Danau Galilea untuk naik ke bukit, begitu ya, untuk duduk di situ. Biasanya untuk apa, saudara sekalian? Biasanya untuk berdoa. Yesus mencari tempat yang sunyi berdoa, ya, tapi tetap saja dia melayani orang yang membutuhkan, ya. Susah sekali jadi Yesus, saudara sekalian, ya. Oleh sebab dia dicari-cari orang, dia juga perlu waktu teduh bersama Bapa, begitu kan? Tetapi tetap saja dia dicari-cari orang dan dia tidak menolak, ya. Dan banyak orang datang kepada Yesus, masalah utamanya apa? Masalah kesehatan. Yaitu ayat 30 orang berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Yesus meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Saudara, ini kan orang sakit ya. Jadi orang tuh udah ada kebutuhan, sudah ada desperate begitu ya baru cari Tuhan. Orang kan suka berkata begini, kita kalau sudah kepepet baru cari Tuhan, Tuhan terima nggak ya? Itu pertanyaan orang, saudara sekalian. Saya usaha sendiri, saya ini, tapi akhirnya nggak bisa. Saya sudah mencoba berbagai cara, sehingga gagal, ya sehingga menjadi putus asa. Nah, kalau sudah di titik itu, saya datang kepada Yesus, apakah Yesus terima saya? Apakah dia berkata begini, oh kamu jadikan saya ban serep ya. Kalau kamu sudah nggak bisa dengan cara lain, baru kamu cari saya. Kan biasa-biasa kamu nggak cari saya. Apakah Yesus itu terlalu sensitif perasaannya?
Sehingga ketika orang cari dia karena sudah kepepet dan sudah putus asa, lalu dia bisa berkata seperti itu. Cari saya kalau sudah ada perlunya. Kalau bisa ditolong oleh yang lain, boro-boro kamu cari saya. Tidak, saudara sekalian. Yesus tidak seperti itu. Karena Yesus pun menguji iman perempuan Kanaan tadi dengan kata-kata yang ketus. Tidak baik memberikan roti buat anak dikasih ke anjing. Nah, itu kata-kata Yesus. Ya, jadi saudara sekalian, kalaupun kita sadar, wah, saya sudah usaha ini, usaha ini, usaha ini, tapi nggak berhasil. Ah, udahlah, terakhir saya ke Yesus. Apakah Yesus terima? Ya, dia terima. Karena banyak orang yang punya masalah ini sudah berusaha bertahun-tahun. Wah, pakai uang mereka, pakai tabungan mereka, cari dokter terbaik, begitu kan ya, pakai ramuan tradisional, apapun itu dia akan udah coba. Karena sudah selesai banyak yang dicoba dan tidak ada hasilnya, baru bawa ke Yesus. Apakah Yesus tolak? Tidak. Apakah Yesus berkata, maaf, ini waktuku bersama Bapa, ya, ini waktuku bersama Bapa. Aku harus di recharge. Aku nggak bisa menyembuhkan kamu. Saudara, kalaupun mereka datang kepada Yesus sebagai jalan terakhir, Yesus tidak menolak mereka. Kalaupun orang memperlakukan Yesus sebagai ban serep, carinya kalau ban utamanya sudah nggak bisa lagi, Yesus pun tidak tolak mereka. Saudara, bayangkan betapa besarnya hati Yesus dan tergerak oleh belas kasihan. Ini kita bicara hati loh ya, saudara sekalian ya. Karena betul-betul Yesus itu mau bersama dengan Bapa secara pribadi, secara privat. Dan mereka cari Yesus, dan mereka sebetulnya banyak mereka cari Yesus karena sudah kepepet. Anggap dia ban serep. Apakah Yesus bisa berkata? Apakah Yesus menerima mereka? Iya. Yesus bersedia diganggu. Orang yang tidak bersedia diganggu nggak bisa melayani. Orang kalau mau jadi pelayan, mau melayani, harus ready. Bukan senang ya, harus ready diganggu. Orang yang tidak ready diganggu, nggak bisa melayani Tuhan. Nggak bisa menjadi berkat, nggak bisa dipakai Tuhan. Kita bukan bilang kita senang diganggu orang. Tidak. Kita semua punya agenda, kita punya jadwal. Kita kalau bisa jangan diganggu. Begitu ya. Tapi kalau kita tetap ready, ada gangguan, kita tetap melayani, nah Tuhan pakai kita. Saudara, Tuhan Yesus bisa strict berkata, sorry ya, ini waktu saya bersama Bapak. Kamu tahu berapa pentingnya hubungan anak dan Bapak? No compromise ya, kamu pergi sana. Nggak usah minta-minta disembuhkan. Tapi tidak. Hati Yesus tidak seperti itu. Bahkan ketika dia harus berkomunikasi dengan Bapak, ada orang timpang, orang buta, orang ini, orang sakit macam-macam. Yang jadikan Yesus sebagai jalan terakhir, dia tidak tolak mereka. Saudara, ini namanya belas kasihan tanpa batas. Inilah hati Tuhan. Tidak banyak ini itunya ya. Kalau kita melihat di dalam dunia kita sebagai manusia, banyak sekali ceritanya. Banyak cerita kayak begini. Wah, saya nggak bisa. Sudah jadwal saya ini penting sekali gini, gini, gini. Lagi pula, kamu kan cari saya sebagai ban serep. Ya, jadi saya nggak akan layani. Kalau kamu dari pertama cari saya itu berbeda. Wah, saudara sekalian, misalnya seorang dokter ya, yang berkata pada pasiennya, ini kenapa datang ke saya sudah kondisi seperti ini? Kan sudah saya bilang, saya ini ahli di sini loh. Kamu pertama tuh datang cari saya. Kamu malah ke tempat lain. Sekarang sudah terlambat datang ke saya begini. Saya bisa apa? Sudahlah, saya nggak mau rawat kalian. Ada cerita kayak gitu, saudara sekalian. Ada orang tidak bisa melayani karena punya hati seperti itu. Ya, kita belajar dari Yesus. Bersedia, ready, diganggu. Meskipun tidak menyenangkan. Ya, tapi inilah hati Yesus. Hati yang melayani, yang melihat needs, kebutuhan, dan tergerak oleh belas kasihan. Sekali lagi, saudara sekalian, untuk punya hati seperti Yesus, kita mesti ready diganggu. Kita bukan suka, tapi kita ready. Tuhan pakai kita karena kita punya hati mengikuti hati Yesus. Dan dikatakan ayat 30b luar biasa, Yesus menyembuhkan mereka semua. Saudara sekalian, nggak ada perkecualian. Nggak dijatah-jatahin. Ya, ini luar biasa ya. Dan akhirnya apa respon orang? Maka takjublah orang banyak melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Luar biasa. Mereka bukan memuliakan Yesus. Mereka bukan memuliakan Yesus. Ini pelayanan. Sudah dijadikan ban serep, diganggu waktu pribadinya, selesai-selesai yang diterima kasihin Tuhan. Itulah pelayanan.
Saudara, kita bukannya tidak senang orang terima kasih kepada kita. Saya senang, saudara senang. Apresiasi itu manusiawi dan sangat penting. Kita harus appreciate orang melayani. Jangan kita berkata, sudah kewajiban dia, emang jadwal dia kok. Apresiasi. Tapi, kalaupun tidak ada apresiasi, selama Tuhan dimuliakan, kita mesti punya hati seperti Yesus. Terima kasih Tuhan aku bisa melayani. Terima kasih aku bisa diganggu. Terima kasih aku dijadikan ban serep terakhir. Nggak apa-apa. Karena ini kesempatan aku melayani seperti Yesus. Itu namanya rendah hati. Itu namanya a servant's heart ya, saudara sekalian ya. Hati seorang pelayan. Nah, memang mayoritas mereka disebut adalah orang non-Yahudi yang disebut memuji Allah Israel. Kan kalau orang Yahudi memuji Tuhan nggak perlu disebut Allah Israel ya. Memuji Allah, memuji Tuhan. Kalau ini disebut mereka memuliakan Allah Israel begitu ya, berarti ini kebanyakan orang non-Yahudi. Jadi Tuhan Yesus barusan berkata, aku hanya diutus kepada domba terhilang Israel. Hanya Israel. Ternyata sekarang yang mengganggu dia itu waktu privatnya orang non-Israel. Ternyata dia sembuhkan mereka semua. Ternyata mereka semua memuliakan Allah Israel. Saudara, inilah hati Yesus. Inilah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Ya. Memang tidak mudah, saudara sekalian ya. Kita sebagai manusia punya kebutuhan, ya. Kita punya kebutuhan juga divalidasi dan diapresiasi. Kita punya kebutuhan privasi juga tentunya ya. Kita punya kebutuhan kepastian jangan diganggu, begitu kan? Tetapi memang teladan Yesus mengingatkan kita, ya ada momen-momen di mana ya kita mesti merelakan ya waktu privat kita untuk melayani. Jadi kita menemukan ada banyak hamba Tuhan punya hati seperti itu ya. Mereka diganggu waktu libur mereka, mereka tidak komplain, mereka bahkan dicari setelah orang-orang cari kemana-mana nggak dapat baru cari mereka di hari libur mereka, di hari mereka bersama dengan Tuhan. Tapi mereka punya hati seperti Yesus, mereka tidak tolak, saudara sekalian ya. Jadi ini yang suatu yang kita belajar sebetulnya. Apa sih yang mendorong Yesus berbuat seperti itu? Jawabannya adalah belas kasihan. Belas kasihan itu masalah hati, saudara sekalian ya. Kalau perbuatan itu kita hanya bisa menilai secara sekilas, begitu kan? Oh, orang datang semua kepada Yesus disembuhkan, begitu kan? Pertanyaannya, what kind of heart, begitu ya? Hati macam apa bisa begitu? Mau diganggu, dijadikan langkah terakhir, begitu kan? Dan tidak ada satupun yang ditolak. Dan yang dimuliakan Allah Israel. Itu adalah hati penuh belas kasihan. Dan di sini kita melihat catatan eh, Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, belas kasihan itu pada akhirnya nanti menggerakkan kepada action. Saudara ya. Saudara sekalian dikatakan ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, kata tergerak, hatiku tergerak. Ya, itu adalah splank nizoma yang berarti hati belas kasihan yang berasal dari bagian terdalam, splakna. Kalau organ manusia itu splakna itu bagian pencernaan ya. Saudara tahu ya. Jadi ini masalah dalam. Kan kalau di mulut itu kan dangkal ya, tapi kalau sudah masuk ke dalam pencernaan itu namanya dalam. Nah, kata belas kasihan itu dikaitkan dengan organ pencernaan, bukan mulut. Artinya apa? Yang disebut dengan belas kasihan adalah sebuah empati yang dari kedalaman hati, bukan hanya di mulut. Nah, ini loh yang dimaksud dengan belas kasihan. Jadi is a deep ya, is a deep source. Jadi yang dimaksud dengan belas kasihan adalah demikian. Nah, orang yang tergerak oleh belas kasihan itu apa cirinya? Dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan manusia. Dalam hal ini apa, saudara sekalian? Coba kita lihat ya. Yesus tiba-tiba peka begitu ya. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, jadi Yesus ini mengidentifikasi dengan penderitaan manusia. Jadi yang boleh kita katakan Yesus adalah perwujudan kepekaan Allah terhadap totalitas kebutuhan manusia. Saudara perhatikan Yesus memperhatikan yang sakit dan lapar, ya. Yesus prihatin kalau mereka akan pingsan di kelelahan di padang gurun setelah 3 hari. Nah, meskipun orang datang untuk penyembuhan, tapi Yesus melakukan melampaui yang diminta, memenuhi kebutuhan yang belum muncul dan belum diminta. Nah, ini luar biasa.
Kalau penyembuhan itu respons. Tuhan ini timpang, saudaraku sembuhkan. Itu Yesus respons menyembuhkan. Tapi pelayanan Yesus gak cuma respons. Pelayanan Yesus juga inisiatif. Yaitu peka. Orang tidak ada yang bilang, Tuhan kami lapar. Begitu ya. Seperti orang Israel komplain. Nggak ada saudara sekalian ya. Mereka mereka ikut Yesus 3 hari. Tapi Yesus peka. Ini sudah 3 hari ikut, mereka bisa pingsan. Padahal orangnya belum komplain, orangnya belum ngomong, dan belum ada kejadian pingsan. Itu namanya peka, ya. Jadi misalnya kita kalau ada persekutuan begitu ya, kita mau merencanakan persekutuan. Persekutuan jam berapa? Oh, kita mulai jam 5 sore ya persekutuannya ya. Nah, saudara sekalian, tentu kalau kita peka, ya Awal-awal buta kalau kita belakang peka, ya. ya kita akan berkata begitu ya. Kita akan berkata, wah tapi makannya apa ya? Begitu loh ya. Itu kan jam 5 sampai jam 7 itu kan jam makan malam begitu ya. Kita perlu sediakan makanan apa begitu ya. Dan berapa banyak. Nah itu kan biasa ya. Jadi memang kita memikirkan lebih dulu sebelum orang meminta. Itu namanya inisiatif, itu namanya peka saudara sekalian ya. Jadi ini yang kita lihat dari Yesus. Belas kasihan dia bukan hanya respons kepada orang datang minta tolong, tapi mendahului ya kebutuhan yang dikatakan oleh orang. Jadi orang belum buka mulut, dia sudah peka. Nah, dia sudah peka orang butuh apa. Nah, saudara sekalian, ada peristiwa yang disebutkan di sini, Yesus memberikan makan 4.000 orang. Saudara, kembali Yesus melakukan mujizat ini secara inisiatif bukan karena ada permintaan. Ya, ini berbeda dengan kesembuhan. Jadi satu hal kita belajar, Tuhan mengantisipasi kebutuhan kita bahkan sebelum kita menyatakan kebutuhan kita. Ya, ini seperti Yesus katakan dalam pengajaran tentang doa Bapa kami, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Ya, itu sebabnya Tuhan kita Tuhan yang peka. Ya, orang tidak perlu tunggu sampai sampai tunggu minta butuh, kita mesti tahu orang tuh punya kebutuhan ya. Jadi kalau kita berkata begini, saya mana tahu orang punya kebutuhan, emang saya Tuhan begitu ya. Kalau orang punya kebutuhan ngomong dong kepada saya, itu bukan hati pelayan. Itu nggak bisa melayani saudara sekalian ya. Kalau kita punya hati pelayan, kita tidak hanya tunggu orang ngomong pada kita. Ya memang kita nggak maha tahu betul ya. Kita perlu orang perlu ngomong pada kita. Tapi saat yang sama perlu ada juga aspek inisiatif begitu loh. Kita mengantisipasi orang perlu apa. Jangan sampai orang buka mulut baru kita bergerak. Nah ini namanya belas kasihan Yesus. Ini namanya belas kasihan tanpa batas. Artinya dia tidak dibatasi oleh permintaan orang. Begitu ya. Nggak tunggu orang minta, ajukan, baru kita berbelas kasihan. Tapi kita bisa mengantisipasi. Ini pasti ada kebutuhan. Karena itu, nah saudara sekalian ya, dia menyediakan. Saudara bayangkan orang Samaria yang murah hati begitu ya, ketika dia menolong orang yang dirampok gitu ya, dia katakan, ini saya taruh di penginapan kamu, ini uangnya untuk dia nginap, uangnya untuk dia makan ya, selama 2 hari begitu ya. Nanti kalau misalnya kurang, kasih tahu aku akan berikan. Jadi itu mendahului orangnya kan terkapar ya, orangnya nggak bisa minta tolong saudara sekalian, tapi dia sudah atur demikian rupa sehingga cukup begitu ya, sampai orang itu istirahat dan pulih ya. Ini yang kita lihat hati Tuhan. Dia juga punya antisipasi, bukan hanya belas kasihan yang berespon, tapi dia belas kasihan yang antisipatif, begitu ya. Saudara, dan bagi murid-murid Yesus ini kesempatan kedua, karena mereka sudah pernah mengalami Yesus memberi makan mujizat 5.000 orang. Mujizat memberi makan 5.000 orang. Jadi ini the second chance, mestinya murid-murid sudah nggak takut lagi. Oh, 5.000 aja sudah bisa kasih makan, tetapi apalagi 4.000 begitu ya. Tapi lagi-lagi saudara sekalian, gagal ya. Gagalnya di mana? Kita lihat ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa dapat roti mengenyangkan orang yang begitu besar jumlahnya? Padahal dulu sudah menyaksikan mujizat Yesus beri makan 5.000 orang. Sekarang lebih sedikit, mereka masih gagal paham. Saudara, apa sih pelajarannya bagi kita ya? Seringkali kita memang tidak mudah ya eh, percaya. Kita tidak mudah percaya, saudara sekalian ya. Mereka masih terpaku kepada keterbatasan material meskipun sudah Iya, menyaksikan bulan lalu intervensi Allah. masih kurang Ya. Saudara, ini lebih ini bagus adalah sesuatu yang yang penting tahun ya. sebelumnya. Jadi eh, tantangan terbesar iman kalau kita lihat bukanlah percaya Allah bekerja, tetapi kembali percaya bahwa Ia akan bekerja dengan cara yang sama. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, percaya Tuhan bekerja, kita percaya.
Tapi percayakah dia akan melakukan lagi yang sudah dia lakukan dulu? Nah, itu iman. Saudara sekalian, tidak gampang ya. Misalnya ada hal-hal yang kita katakan, oh, kalau dulu sih memang ya, Tuhan bekerja lewat KKR, begitu ya, banyak orang bertobat, banyak orang jadi hamba Tuhan. Tapi sekarang zamannya kan berbeda, begitu ya. Memang tantangan iman adalah percaya bahwa dalam zaman AI, dalam zaman modern ini, Tuhan juga bisa bekerja dengan cara yang sama, dengan cara KKR. Karena kita sudah lihat dia lakukan itu dulu. Saudara, itu hal-hal yang membukakan pikiran kita sebetulnya. Tuhan bisa melakukan kembali. Do it again, Lord. Begitu. Itu kan doa kita ya. Lakukan lagi ya Tuhan. Apa yang engkau lakukan dalam gereja mula-mula. Apa yang engkau lakukan pada zaman sebelumnya ya. Apa yang engkau lakukan pada zaman reformasi. Apa yang engkau lakukan pada zaman kebangunan. Saudara, semua kita bisa berdoa seperti itu. Karena itu tantangan terbesar iman. Dan murid-murid kembali adalah sebuah contoh yang gagal begitu ya. Mereka gagal paham begitu kan bahwa Yesus sudah bisa memberi makan 5.000 orang, apa yang sulit? Saya yakin dalam pikiran mereka begini. Oh ya, kalau waktu itu memang mujizat ya, tapi apa iya mujizat terjadi 2 kali? Kalau 2 kali kan bukan mujizat namanya ya. Itu kan adalah sesuatu yang sudah Tuhan memang mau lakukan. Kalau mujizat kan sekali-sekali, nggak tiap kali begitu kan. Nah, ini sebuah tantangan. Apapun apapun yang dalam pikiran murid-murid, satu hal kita belajar, kita perlu percaya. Bukan hanya Tuhan bisa bekerja, dan Tuhan sudah bekerja, tapi dia bisa kembali bekerja dengan cara yang sama. Sehingga kita nggak pernah patah semangat, nggak pernah putus asa, saudara sekalian. Ya. Nah, kita menemukan dalam Matius 15 ini, secara keseluruhan tuh ada kontras. Yang pertama kita belajar, ada kontras antara tradisi manusia dan firman Allah. Tradisi fokus pada ritual eksternal, aturan manusia, kesucian di level permukaan. Oh ya, cuci tangan atau enggak, cuci kaki atau tidak, cuci muka atau enggak, begitu kan. Tapi kembali kepada firman Tuhan, kita fokus sebagai orang Kristen, utamanya kepada hati, kepada relasi dengan Tuhan, ya, kepada kebenaran sejati. Bukan perasaan manusia, bukan apa pujian manusia, begitu ya, bukan penampilannya lahiriah yang diperlihatkan di depan orang ya. Yang kedua kita melihat ada kontras respons orang kepada Yesus. Orang Farisi menolak meski tahu kitab suci. Perempuan Kanaan percaya meski tidak tahu banyak tentang Allah Israel. Bahkan disebut seperti seekor anjing, begitu kan? Dan tetap dia berespon dengan percaya. Saudara sekalian, inilah ironis yang sering kali terjadi ya. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat ya. Ini respons kepada Yesus. Sebaliknya ada orang banyak yang menerima dengan sukacita dan memuliakan Allah. Dan kita juga melihat ada kontras dalam konsep kenajisan. Konsep lama adalah kenajisan dari makanan dan hal-hal eksternal. Sedangkan ajaran Yesus mengingatkan kita kenajisan berasal dari hati yang jahat. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar seluruh kehidupanmu. Saudara, apa yang kita bisa simpulkan dalam perikop 15 Matius 15? Belas kasihan tanpa batas. Apanya, saudara sekalian ya, yang kita belajar? Yang pertama kita melihat belas kasihan Yesus melampaui semua batas-batasan sosial, etnis, dan tradisi. Dia menyembuhkan perempuan Kanaan, dia menyembuhkan orang-orang non-Yahudi. Dia menyembuhkan orang yang tidak punya dan tidak bisa berobat, saudara sekalian ya. Jadi belas kasihan Yesus melampaui batas. Itu yang disebut dengan belas kasihan tanpa batas ya. Jadi ini adalah belas kasihan Tuhan, hati Tuhan. Yang kedua kita melihat belas kasihan sejati berasal dari bagian terdalam hati ya. Jadi bukan simpati dangkal dengan kata-kata, tetapi atau ritual eksternal, tapi betul-betul ikut merasakan di dalam hatinya sehingga tergerak, saudara sekalian. Kalau aku seperti itu bagaimana? Mengidentifikasi diri dengan kebutuhan dan penderitaan manusia. Itu adalah belas kasihan. Deep, bukan shallow, ya. Dalam, bukan dangkal. Dan ini mendorong tindakan yang nyata dan otentik, ya. Bukan tindakan yang dangkal, saudara sekalian. Karena itu gerakannya dari dalam, from deep sympathy, ya. Bukan cuman shallow. Yang berikutnya kita belajar belas kasihan Tuhan itu peka. Ya, bukan hanya dia berespon melihat kebutuhan orang, tapi mengantisipasi kebutuhan yang belum dikatakan. Yang luar biasa kembali kita diingatkan ya, yang Yesus katakan, Bapakmu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu buka mulut minta kepadanya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang peka ya. Belas kasihan Tuhan itu peka, antisipatif dan sensitif ya. Jadi dia mengantisipasi kebutuhan yang dikatakan. Seperti Yesus yang memberi makan 4.000 orang
tanpa mereka minta, tanpa mereka komplain. Yesus sudah antisipasi. Mereka pasti akan lapar dan mereka bisa pingsan. Kita harus kasih mereka makan. Saudara, inilah yang kita belajar tentang belas kasihan Tuhan. Belas kasihan tanpa batas. Dan kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan demikian. Mulai dari memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus. Karena hanya dengan hati Yesus ini, kita betul-betul bisa melayani. Saudara sekalian ya. Dan kita bersedia dan siap diganggu untuk melayani kebutuhan sesama kita yang memerlukan. Demikian materi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Henry ya. Pak Henry silakan.
Demikian materi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Henry ya, Pak Henry silakan.